Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kita sekarang akan segera memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, sebelum kita masuk ibadah, kita akan mendengarkan pujian dari adik kita Rajiel. Adik-adik, siapa di sini yang ingat nama-nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Ada yang ingat? Iya, kalau ada yang ingat pinter ya adik-adik, bagus. Nah, kalau belum ingat atau kita masih mau mengingat sambil belajar, yuk kita dengarkan adik kita Rajiel menyanyikan lagu 12 murid Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Sebelumnya kita mau nyanyi Mars per KPA. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih lain, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih-benih rohani. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 338. Mari bersukaria datang kepadanya. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Ya adik-adik, kita akan berdoa untuk doa kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami ingin segera mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tolong persiapkan hati pikiran kami ya Tuhan, untuk memasuki ibadah pada hari Minggu ini. Dan biar Roh Kudus Tuhan juga senantiasa menyertai ibadah ini, baik dari awal, pertengahan, hingga selesai. Dan ibadah ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Kembali kita akan puji Tuhan dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Persiapkan Alkitabnya. Ya, Mazmur 62 ayatnya yang ketiga, yang akan dibacakan oleh teman kita. Bacaan Mazmur pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya adik-adik, pesan Mazmur hari ini yaitu Tuhan adalah keselamatan. Oke adik-adik, untuk lagu menyambut Mazmur kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 278, Hati-hati Tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil, Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Adik-adik, sebentar lagi kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 137, Senangku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai pembacaan Alkitab kita, mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur karena sampai saat ini Engkau masih memberkati kami dengan anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa atas perlindungan-Mu sehingga semalam kami boleh tidur dengan nyenyak, dan sekarang kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu secara virtual. Terima kasih ya Bapa, berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami agar kami boleh mengerti dan kami juga boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memulai membaca kitab kita, maka dari itu mari kita menyanyikan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan membaca bacaan Alkitab kita yang diambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Markus 10 ayat 17 sampai 22 dengan judul perikop Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?
tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian pembacaan Alkitab. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Selamat pagi adik-adik. Mari kita membahas ayat Alkitab yang baru saja kita baca tadi, yaitu dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Perikopnya berjudul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Di sini dikatakan bahwa Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Pada saat itu, dia dihampiri oleh seseorang yang kemudian mengajukan pertanyaan kepadanya. Ia mengatakan demikian, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Di ayat ke-18 kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan orang itu. Namun ia mempertanyakan mengapa orang itu menggunakan kata guru yang baik. Setelah itu dilanjutkan oleh kalimat tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Pada ayat 18 ini kita mengetahui bahwa tujuan Tuhan Yesus menanyakan mengapa orang itu mengatakan bahwa dirinya merupakan guru yang baik adalah karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa tidak ada satu orang manusia pun yang baiknya sama seperti Allah. Lalu Tuhan Yesus menjawab, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Ini merupakan, kita mengetahui bahwa ini merupakan perintah-perintah Allah yang harus kita lakukan dalam hal mengikuti Yesus, terutama untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu orang itu berkata kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Dan pada saat itu orang-orang Yahudi senantiasa menganggap bahwa mereka layak untuk memperoleh kerajaan Allah karena mereka merupakan keturunan Abraham. Kemudian Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat terakhir, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Beberapa ayat terakhir menggambarkan bahwa dalam menjalankan perintah-perintah Allah, kita juga diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang duniawi dan surgawi. Tentu orang itu kemudian sangat sedih karena ternyata di samping di saat dia melakukan perintah-perintah Allah, ternyata dia juga masih bersandar pada hal-hal duniawi. Dalam konteks ini adalah hartanya. Di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa dalam hal mengikuti Yesus, dalam hal untuk memperoleh hidup yang kekal, kita tidak hanya diminta untuk melakukan perintah-perintah Allah saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita diminta untuk memprioritaskan hal-hal yang surgawi,
memprioritaskan hal-hal yang Tuhan Yesus harapkan dari kita, memprioritaskan hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Contoh-contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari mungkin karena kita berada dalam generasi yang sangat maju dalam teknologinya, mungkin adik-adik juga seringkali merasa berat antara harus nonton YouTube, main game, entah PUBG, Among Us atau apapun itu, atau harus ikut sekolah minggu di YouTube. Bayangin gimana susahnya kalau misalnya adik-adik masih akrab dengan hal-hal yang duniawi, kemudian adik-adik diperhadapkan dengan YouTube. Adik-adik boleh pilih, adik-adik mau nonton vlog-vlog atau adik-adik mau ikut ibadah sekolah minggu. Itu mungkin yang paling sering adik-adik temuin sekarang. Atau mungkin milih untuk lanjut tidur atau bangun pagi siap-siap untuk sekolah minggu. Banyak sekali hal-hal yang tanpa adik-adik sadari itu merupakan tawaran-tawaran duniawi. Nah, di sini melalui firman ini adik-adik diajak untuk memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan hal-hal yang surgawi. Hal yang surgawi itu seperti apa? Ya, hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, hal-hal yang Tuhan Yesus harapkan. Misal contohnya, adik-adik pasti tahu jawabannya kalau di antara lanjut tidur dengan bangun lalu sekolah minggu, yang mana yang hal surgawi. Pasti adik-adik tahu itu. Jadi dari sini kita tahu bahwa memang tidak mudah mengikuti Yesus, dan itu merupakan sebuah anugerah yang diberikan kepada kita ketika kita diberi kesempatan untuk mengikuti Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal. Namun dari pembacaan Alkitab ini, adik-adik tidak boleh terpaku kepada perikop yang menyatakan bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pembahasan yang ingin disampaikan melalui ayat ini adalah bukan berarti orang yang berkecukupan sulit untuk masuk kerajaan Allah. Namun melalui bacaan Alkitab ini, Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa di saat orang tersebut berkecukupan, ia akan cenderung mencintai hal-hal yang duniawi. Dalam hal ini hartanya. Maka dengan demikian hatinya harus diubah dalam mengikuti Yesus, agar dia tidak terpaku pada hal-hal duniawi. Mengapa Allah meminta untuk hatinya diubahkan? Karena kita tahu sendiri bahwa Allah tidak pernah memandang seseorang berdasarkan harta yang mereka punya. Allah selalu melihat hati. Pertanyaan yang muncul selanjutnya, mungkin adik-adik akan bertanya, mengapa kita harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita? Jawaban yang kakak harap dapat menjawab pertanyaan itu adalah karena Tuhan merupakan sumber dari segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang adik-adik punya saat ini, apapun yang adik-adik miliki, yang mau papa miliki, semuanya itu merupakan pemberian dari Tuhan. Sumbernya adalah Tuhan itu sendiri. Baik adik-adik, kakak harap firman-Nya boleh adik-adik mengerti sedikit demi sedikit dan boleh adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari pelan-pelan. Semoga adik-adik tetap sehat, stay healthy, tetap di rumah, jaga kebersihan selalu, jangan lupa cuci tangan, nggak usah keluar rumah kalau nggak penting. Salam buat mama papa, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak ingin menginformasikan bahwa
akan ada aktivitas, nanti kakak akan kirim fotonya dan adik-adik akan diminta untuk mengumpulkannya ke kakak layan di pos masing-masing. Adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan dengan lagu Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi hidup gemilang, anak masing-masing bersemangat dalam hidup ini bersinar. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapak, kami bersyukur untuk semua hal yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sepanjang seminggu kebelakangan. Terima kasih untuk berkat yang tidak henti-hentinya kami rasakan. Kiranya Engkau mau terus hadir dalam kehidupan kami ya Bapak, agar kami boleh merasakan bahwa kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Papa Mama yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, kami mau berdoa buat Papa Mama, kiranya Engkau nantiasa memberikan kesehatan dan rezeki lewat Papa Mama. Berkati Papa Mama kami semua. Bapak, kami mempertaruhkan negara ini ya Bapak, bahkan bumi ini dalam tangan pengasihan-Mu dengan segala macam permasalahannya. Kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin negara, setiap petugas-petugas medis, petugas-petugas keamanan yang bertugas. Kiranya Engkau memberkati mereka selalu agar mereka boleh senantiasa menjaga negara kami, agar kami boleh tetap hidup di sini dengan merasakan ketentraman, kedamaian, dan keamanan. Engkau tahu bahwa sekarang negara kami sedang dilanda oleh COVID. Kiranya Engkau memberkati setiap petugas medis, setiap pasien. Berikanlah mereka semangat agar kiranya mereka boleh sembuh dan negara kami boleh beraktivitas dengan normal seperti biasanya. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh aspek dalam kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunkan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu adik-adik silahkan untuk menyiapkan uangnya dan persiapkan untuk dititipkan ke mama dan papa, atau bisa melalui scan kode barcode berikut. Ya, sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 356, Kubri Persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku,
Yesus yang baik, kami sudah memberi persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami dan berguna bagi orang yang membutuhkan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ketika ini, amin. Pengumuman. Yang pertama, kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun pada hari Minggu ini. Yang kedua, kakak mau tanya nih, kemarin siapa yang ikut ibadah Zoom lewat Zoom meeting? Ayo, seneng nggak? Seneng ya? Ya, kalau senang nanti kakak juga akan kasih tahu pengurus ya, mungkin sebulan sekali atau apa, usul dari adik-adik kita akan ibadah secara Zoom ya, bisa berjumpa dengan kakak-kakak dan juga adik-adiknya ya. Pengumuman yang ketiga, kalau ada aktivitas ya, setiap minggu tuh kan pasti ada aktivitas. Nah, minggu ini juga ada aktivitas. Adik-adik jangan lupa dikumpulkan paling lambat hari Jumat ya. Saya langsung mengerjakan hari ini Kak, langsung dikirim ke kakak-kakak layannya ya. Ditunggu sampai hari Jumat tanggal 5 Februari ya adik-adik. Pengumuman yang keempat atau yang terakhir, jangan lupa tetap kita mengikuti protokol 3M. Apa namanya? Mencuci tangan. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya adik-adik, itu jangan lupa ya, tetap diperhatikan ya. Adik-adik terimalah berkat. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.